Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita di dalam kehidupan ini senantiasa bersyukur atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur panjang, Allah masih memberikan kepada kita kekuatan sehingga dapat melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kepada kita di dalam kehidupan ini agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Imran ayat 102, di mana ayat ini merupakan ayat yang sering dibacakan oleh setiap khatib di dalam memulai khutbahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam kehidupan ini untuk senantiasa bersungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah, dalam artian kita di dalam kehidupan ini harus senantiasa berusaha bersungguh-sungguh menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita berusaha bersungguh-sungguh
meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa tunduk dan taat terhadap aturan-aturan Allah. Baik aturan-aturan Allah yang berupa perintah Allah maupun aturan-aturan yang berupa larangan-larangan Allah. Ini hendaknya bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kita tunduk dan taat terhadap aturan-aturan Allah dimanapun dan dalam kondisi apapun. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dalam kondisi apapun hendaknya kita senantiasa tunduk dan taat terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya nilai takwa bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah nilai kemuliaan dari seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ini adalah nilai kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah. Ini artinya orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah bukanlah orang-orang yang tinggi pangkatnya, bukan orang-orang yang banyak harta kekayaannya, tetapi orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya senantiasa tunduk dan taat terhadap aturan-aturan Allah. Orang-orang yang dalam kehidupannya selalu berusaha menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain takwa merupakan nilai kemuliaan seseorang di hadapan Allah, takwa juga merupakan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takwa. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan-keistimewaan, memberikan jaminan-jaminan bagi mereka-mereka yang dalam kehidupannya senantiasa berusaha untuk tunduk dan taat terhadap aturan-aturan Allah.
Allah memberikan jaminan bagi mereka-mereka yang dalam kehidupannya senantiasa bersungguh-sungguh untuk menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan bagi mereka-mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka akan aku berikan jalan keluar dan akan aku berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah jaminan Allah bagi mereka-mereka, bagi hamba-hamba Allah yang dalam kehidupannya senantiasa tunduk dan taat terhadap aturan-aturan Allah. Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan solusi dari semua persoalan-persoalan kehidupan yang ia hadapi. Makanya orang-orang yang dalam kehidupannya senantiasa tunduk dan taat terhadap aturan Allah, insya Allah tidak akan stres, tidak akan pernah takut, tidak akan pernah cemas, was-was, karena dia yakin Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang ia hadapi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi orang-orang yang dalam kehidupannya senantiasa tunduk dan taat terhadap aturan Allah, dia tidak akan pernah takut untuk tidak kebagian rizki. Dia tidak akan pernah cemas dalam menghadapi kehidupan ini. Karena dia yakin rizki sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan rizki bagi mereka-mereka yang dalam kehidupannya senantiasa tunduk dan taat terhadap aturan-aturan Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah juga memberikan jaminan bagi mereka-mereka yang dalam kehidupannya senantiasa tunduk dan taat terhadap aturan Allah. Masih dalam surat At-Talaq ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran. Dan bagi mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan dari persoalan-persoalan yang ia hadapi, dari urusan-urusan yang ia hadapi. Ini adalah janji Allah. Janji Allah bagi hamba-hambanya yang dalam kehidupannya senantiasa tunduk dan taat terhadap aturan-aturan Allah. Allah akan permudah segala urusan-urusan kita. Baik urusan-urusan pribadi, urusan keluarga, urusan di kantor dan lain sebagainya. Allah akan berikan kemudahan bagi mereka-mereka yang senantiasa tunduk dan taat terhadap aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita di dalam kehidupan ini bisa tetap istiqamah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah, sehingga kita akan mendapatkan jaminan-jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li walakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala
Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah, pada khutbah kedua kali ini marilah kita menundukkan hati kita, kita merendahkan diri kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat terdahulu hingga sekarang, dan juga kita senantiasa memohon kepada Allah, memohon kekuatan agar kita tetap istiqamah di dalam menjalankan semua aturan-aturan Allah, dan juga kita selalu memohon kepada Allah agar kelak kita dimatikan dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Aqimus shalah.